Hai guys, pasti kalian sudah tidak asing dengan India kan? Negara yang punya sejuta cerita dan budaya yang kaya. Tapi ada satu kisah yang mungkin tidak banyak orang tahu, tentang sebuah kelompok yang sering dipandang sebelah mata, bahkan dianggap tidak ada. Dalit, yang dalam banyak hal masih diabaikan, adalah sekelompok yang hidup dalam bayang-bayang diskriminasi. Dan meskipun kita hidup di zaman yang katanya sudah modern, mereka masih berjuang untuk mendapatkan hak dasar mereka sebagai manusia. Jadi, yuk simak cerita mereka, karena ini bukan hanya soal kasta, tapi soal perjuangan untuk keadilan, hak asasi manusia, dan perubahan yang harus terus diperjuangkan. Di India sendiri, masyarakat dibagi dalam sistem kasta yang sudah berlangsung ribuan tahun lamanya. Ada 4 kasta utama yang diurutkan berdasarkan status sosial dan pekerjaan mereka. Pertama, Brahmana yang berfungsi sebagai pendeta dan intelektual. Kedua, Ksatria yang terdiri dari bangsawan dan pejuang. Ketiga, Vaisya yang berperan sebagai pedagang dan pengusaha. Serta yang keempat, Sudra yang biasanya bekerja sebagai buruh dan pelayan. Namun, ada satu kelompok yang tidak termasuk dalam kasta ini. Mereka sering disebut sebagai kaum tak berkasta atau paria. Kenapa? Karena pekerjaan mereka yang dianggap kotor. Mereka bekerja sebagai pemulung, buruh kasar, atau bahkan pembersih saluran air dan kotoran manusia. Masyarakat memandang pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang paling rendah, bahkan tercela, dan menyebabkan Dalit diperlakukan jauh di bawah kasta lainnya. Bahkan nih di zaman sekarang, sistem kasta ini masih mengakar kuat. Meskipun secara hukum sudah dihapuskan, bagi mereka yang lahir dalam kasta Dalit, hidup mereka dipenuhi dengan stigma yang sulit dihapus. Diskriminasi yang dialami oleh Dalit itu bukan hanya soal pekerjaan. Mereka diperlakukan secara fisik dan mental dengan cara yang sangat menyakitkan. Misalnya nih, di India ada aturan tak tertulis yang menganggap Dalit itu kotor. Kalau orang dari kasta atas tidak sengaja kena bayangan Dalit, mereka harus mandi dan melakukan ritual pembersihan supaya bisa suci lagi. Bahkan, kalau seorang Dalit mendekati tempat-tempat tertentu, mereka bisa diusir atau diancam. Mereka tidak boleh duduk bersama orang dari kasta atas. Bahkan, tidak boleh makan bersama. Hidup mereka penuh dengan pembatasan-pembatasan yang membuat mereka merasa seperti manusia kelas 2. Selain itu nih, ada fakta yang lebih memprihatinkan, yaitu tingginya angka kekerasan terhadap Dalit, terutama perempuan Dalit. Setiap tahun, ribuan kasus kekerasan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan fisik lainnya tercatat, dan kebanyakan dari korban adalah perempuan Dalit. Yang lebih tragis, banyak dari mereka yang tidak punya akses ke keadilan. Hukum yang seharusnya melindungi mereka malah seringkali gagal memberikan perlindungan yang adil. Bahkan banyak kekerasan yang terjadi dalam diam karena stigma yang kuat terhadap Dalit. Mereka takut melapor karena bisa lebih buruk akibatnya. Di balik diskriminasi itu, kehidupan sehari-hari Dalit sangat berat. Banyak dari mereka yang hidup di perkampungan kumuh atau bahkan di kolong jembatan. Tempat tinggal mereka seringkali jauh dari layak. Mereka tidak punya akses mudah ke fasilitas dasar seperti air bersih, pendidikan, atau perawatan kesehatan. Bahkan di beberapa daerah, Dalit dianggap sebagai orang yang tak layak untuk mendapatkan pengobatan atau perhatian medis yang layak. Anak-anak Dalit seringkali terlahir dengan stigma yang sama. Sejak kecil mereka sudah diajari untuk tahu diri dan menerima kenyataan bahwa mereka berbeda. Mereka tidak boleh duduk di depan kelas, tidak boleh makan bersama teman-teman dari kasta yang lebih tinggi, dan seringkali mereka dipaksa untuk menerima perlakuan diskriminatif dari guru maupun teman-teman mereka. Bahkan nih yang lebih miris,
Pendidikan yang mereka terima pun seringkali terbatas dan tidak setara dengan yang diterima oleh anak-anak dari kasta atas. Banyak yang berhenti sekolah sebelum lulus, karena mereka merasa tidak punya harapan atau kesempatan untuk maju. Meski hidup mereka penuh diskriminasi, kaum Dalit tidak menyerah. Banyak di antara mereka yang berjuang untuk hak-hak mereka, dan mereka tidak sendirian. Salah satunya adalah Bina Palikal, seorang aktivis Dalit yang berjuang keras untuk mengangkat suara mereka ke tingkat internasional. Bina tidak hanya berbicara soal diskriminasi di tingkat lokal, tapi juga membawa masalah ini ke PBB untuk mendapatkan perhatian global. Bina selalu bilang, "Kami bukan orang yang lebih rendah, kami manusia, dan kami pantas dihormati dan diberi kesempatan yang sama." Dia bekerja keras untuk membuat dunia melihat bahwa diskriminasi berdasarkan kasta itu adalah masalah serius yang harus segera dihentikan. Namun, meskipun sistem kasta secara resmi sudah dihapuskan sejak 1949, dalam praktiknya diskriminasi ini masih ada. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang Dalit yang harus berjuang untuk mendapatkan hak dasar mereka, dari akses pendidikan, pekerjaan yang layak, hingga keadilan dalam sistem hukum. Perjuangan Dalit ini belum selesai. Meski ada kemajuan seperti beberapa hukum yang melindungi hak Dalit, kenyataan di lapangan seringkali masih jauh dari harapan. Namun, ada secercah harapan. Banyak pemuda Dalit yang kini mulai sadar akan hak-haknya, dan mereka berjuang melalui pendidikan dan politik untuk mengubah nasib mereka. Beberapa dari mereka bahkan berhasil masuk ke dunia politik dan pemerintahan, berusaha untuk mengubah kebijakan yang mendiskriminasi mereka. Semakin banyak juga lembaga dan organisasi yang berdiri untuk memperjuangkan keadilan bagi Dalit, memberikan pelatihan keterampilan, pendidikan, dan peluang pekerjaan yang lebih baik. Namun perjuangan ini masih panjang. Mereka butuh dukungan kita semua, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari kita, masyarakat global, untuk terus mendukung hak-hak mereka sebagai manusia yang setara. Jadi nih guys, kita semua harus menyadari bahwa masalah diskriminasi ini bukan hanya terjadi di India, tapi juga di banyak tempat lain di dunia. Perjuangan Dalit adalah pengingat bagi kita untuk selalu memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa pandang bulu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kalau kalian merasa cerita ini penting, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang tahu dan peduli tentang hak-hak Dalit. Semoga ini bisa membuka mata kita semua untuk lebih peduli pada sesama, apapun latar belakang mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.